ya, saya kembali boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terakhir ya, kayaknya Natal ya saya kesini ya. Udah setengah tahun ini bulan Juni, pas setengah tahun kita kembali lagi. Saya juga rindu bertemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian di tempat ini. Ya, ada sebagian yang sudah saya kenal, puji Tuhan, mungkin banyak wajah baru. Kiranya kita semakin bertumbuh, bukan secara kuantitas saja, tetapi yang terlebih dalam kualitas. Nah, pada pagi hari ini saya membawakan satu tema, yaitu doa yang dijawab Tuhan. Nah, untuk kita semua ingin dong, doa kita dijawab Tuhan kan? Amin. Mau nggak? Amin. Mau ya. Amin. Dan saya mau bicara sini sesuai dengan firman Tuhan ya, dasar firman Tuhan. Dan saya membawakannya disertai dengan kesaksian-kesaksian. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kesaksian yang saya sampaikan itu berlaku lewat pengalaman saya secara pribadi dengan Tuhan. Jadi tentunya Tuhan itu menjawab doa kita berbagai macam cara. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif ya. Mungkin doa yang saya sampaikan Tuhan menjawab dengan cara berbeda. Bapak Ibu, Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda juga. Yang pasti semuanya kita berdasarkan basicnya adalah firman Tuhan. Jadi bukan pengalaman kita. Pengalaman kita adalah menguatkan dan kita boleh saksikan karena Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Amin. Nah, apa sih itu doa? Tentunya kita sebagai Kristen pastinya sudah tidak asing dengan doa. Ya. Mau dimanapun kita pasti berdoa. Ya kan? Kita mau makan berdoa, ya kan? Mau bangun tidur berdoa, mau tidur kita berdoa, mau lakukan pekerjaan berdoa, apalagi punya pergumulan, punya masalah akan lebih sering berdoa ya. Apa di gereja udah pasti berdoa. Amin. Nah, apa sih doa itu? Ya. Doa adalah hubungan kita dengan Allah. Kita bisa bercakap-cakap dengan Allah, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Allah, kita bisa berdiam diri di hadapan Allah, mendengarkan suara Allah, mendengarkan suara Tuhan berbicara lewat kita. Nah, itu adalah namanya doa. Nah, sebelum saya sampaikan lebih jauh lagi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Saudara tahu kan mobil ya? Mobil bannya ada berapa? Benar kan Pak dia bannya ya? Ada satu ya yang jarang dipakai, ban serap ya, ban cadangan. Nah, yang biasa dipakai itu ban yang mana tuh? Yang 4 itu ya. Tiap kali dia bekerja ya, kita kemana, yang penting kita jalankan mobil kita, itu keempat ban pasti berputar ya, membawa kita kemana kita inginkan. Nah, ban yang satunya itu jarang ya, jarang dipakai ya. Kalau dipakai waktu ada apa? Bocor, waktu ada masalah, ya kan? Mobil kita bannya bermasalah, baru kita pakai. Nah, seringkali doa itu ya buat orang Kristen seperti ban yang kelima itu loh, benar kan? Kalau lagi baik-baik gimana? Ingat kan dengan doa? Belum tentu ya, jarang ya. Mungkin ada sebagian yang tetap berdoa, oh dalam waktu baik, keadaan yang kurang baik, kita tetap berdoa. Tapi ada sebagian orang, kalau lagi comfort zone, lagi zona nyaman, dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, kayak lupa berdoa ya. Jadi banyak orang Kristen ya menjadikan doa itu sebagai ban serap. Kita sebagai orang Kristen yang benar, yang baik, kita harus selalu berkomunikasi dengan Allah. Ya, sama. Kalau waktu kita masih kecil ya, kita selalu berkomunikasi dengan Bapak kita, yang benar ya. Kalau saya sih udah berkomunikasi dengan Bapak saya di duniawi, karena Bapak saya sudah dipanggil Tuhan ya. Kalau kita waktu masih kecil, kita selalu berbicara dengan orang tua kita. Baik ada masalah, tidak ada masalah, kita akan berkomunikasi. Nah, sama dengan Bapak kita di surga, kita wajib berkomunikasi dengan Bapak kita di surga. Nah, bagaimana supaya doa kita dijawab Tuhan ya? Ada beberapa hal ya, menurut analisa saya, menurut renungan saya secara pribadi dan yang saya alami. Nah, kita coba buka Matius 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat yang ke-19. Sudah dapat? Kalau sudah dapat kita katakan mantap. Mantap. Wah, sudah dapat semua ya. Saya bacakan buat kita semuanya. Matius 18 ayat yang ke-19.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, di sini dikatakan berapa orang sepakat? 2 ya, hanya 2 orang, enggak se-RT ya. Apalagi satu kecamatan enggak, hanya 2 orang ya. Kita di sini lebih dari 2 orang. Nah, 2 orang itu siapa? Bisa dengan pasangan kita. Loh, bagaimana jomblo? Ya kan? Yang jomblo bisa dengan orang tuanya. Nah, orang tua saya jauh di kampung misalnya ya kan? Bagaimana? Bisa dengan adiknya, kakaknya, abangnya, cicitnya, kokonya, atau siapapun keluarga besar kita. Bisa, ya kan? Kalau nggak ada, bisa dengan teman kita, ya kan? Kalau teman nggak ada juga, ya udah cari bapak ibu gembala deh, ya. Yang penting firman Tuhan mengatakan 2 orang sepakat, 2 orang, nggak dikatakan harus suami istri. Kalau suami istri lebih bagus, ya kan? Tidak dikatakan harus dengan orang tua, tidak dikatakan harus dengan saudara kita, siapapun. Yang penting sepakat berdoa 2 orang, maka Tuhan mendengarkan doa kita. Nah, kami punya pengalaman ya, kami selalu punya namanya mesbah doa. Ya, kami punya anak 3, suami istri berarti 5 orang ya, lebih daripada 2 orang. Nah, kalau kami punya pergumulan, punya masalah, punya kerinduan apapun itu, kami akan selalu bawa dalam mesbah doa. Kami percaya dan yakin dengan firman Tuhan, jika 2 orang sepakat berdoa, Tuhan mendengarkan doa kita. Sudah kita lakukan mesbah doa yang punya keluarga? Yang sudah melakukan siapa? Atau belum melakukan? Nah, mulai hari ini lakukan ya. Itu sesuai firman Tuhan loh. Kami melakukan mesbah doa sesuai firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan 2 orang sepakat, Tuhan mendengarkan doa kita. Kalau mesbah keluarga, walaupun baru menikah, belum punya anak, minimal sudah 2 orang kan? Suami istri 2 orang kan? Tuhan mengatakan 2 orang sepakat. Kalau lebih daripada itu, lebih bagus ya. Apalagi bisa 1 RT, ya kan? Lebih banyak lagi. Yang penting harus sepakat, jangan beda. Ada orang nggak sepakat. Misalnya, saya pengen Tuhan, kami butuh rumah. Misalnya, contohnya nih ya, contohnya. Nah, suaminya mungkin dia karena suami istri tidak berdoa sepakat, tidak pernah doa bareng. Ya, tidak pernah doa bareng, akhirnya tidak sepakat berdoa. Nah, suaminya minta doa, Tuhan berikan saya rumah di Villa Bandara, ya kan? Istrinya minta doa lagi, Tuhan berikan saya rumah di Taman Dadap Indah, misalnya gitu. Sepakat kan? Itu ada bingung nih, mau dengar yang mana nih? Ini suaminya bilang rumah di villa. Istrinya minta rumahnya Taman Dadap Indah. Lu lagi kalau punya anak, mintanya di daerah Citra, beda lagi kan? Waduh, nggak sepakat. Tuhan juga bingung kalau nggak sepakat. Coba kalau kita sepakat bicarakan antara suami istri dengan anak-anak. Yuk kita sepakat berdoa yuk. Kita tentukan sekarang nih, apa plus minusnya kalau kita beli rumah di villa, atau di Taman Dadap Indah, atau di Gria, atau di Dubai. Lebih bagus lagi kan dengan rumah saya di situ. Nah, kalau sudah sepakat, doakan. Tuhan pasti dengar. Ya, karena itu kebutuhan kita. Cuma caranya bisa beda-beda. Ya, kalau kami sepakat berdoa begini. Waktu saya sama istri saya dulu ya, saya ingat tuh tahun 2007, ya. Kami mempunyai 1 rumah, kami beli tahun 2005 ya, tapi kecil ya. Kami nggak begitu suka, kami nggak tinggalin, kami sewakan ke orang dan kami tetap menyewa ke orang lain. Nah, 2007 kami lihat 1 rumah yang kami tinggal sekarang ya. Kita pengen rumah itu, ya. Kita bicarakan, wah kalau rumah itu kita bisa tinggal, bisa ada punya, banyak orang lain ke pasar ya. Kita bisa buka toko, karena waktu itu kami masih sewa kios di pasar. Nah, kami sepakat, kami berdoa, ya kan? Istri saya lewat, dia berdoain rumah itu, saya lewat, saya doain, ya. Di dalam mesbah doa kita juga doain supaya rumah itu kita bisa beli. Pada waktu itu kami nggak punya uang, ya kan? Singkat cerita, karena sepakat berdoa di tahun 2008, ya kami bisa beli rumah itu, ya. Itu karena kekuatan daripada sepakat berdoa. Nah, Bapak Ibu boleh praktekkan. Boleh juga tidak ya, karena Tuhan menjawab doa kita dengan caranya yang berbeda. Dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Mungkin ada yang pernah mendengar kesaksian kami, dia coba praktekkan, tapi kok nggak dapat. Nah, ada mungkin sesuatu yang lain ya.
selain sepakat berdoa supaya doa kita dijawab Tuhan, kita bisa melihat lagi kembali dengan berdasarkan firman Tuhan. Nah, saya mau ngajak kita semua buka lagi Markus 11 ayat yang ke-24. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, maka hal itu akan diberikan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, saya bacakan sekali lagi ya, biar kita lebih mengerti. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, mungkin kita sudah sepakat berdoa. Sudah sepakat berdoa dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, mungkin teman, bahkan siapa saja kita sepakat berdoa. Tapi kok doa saya belum dijawab Tuhan ya? Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa pada waktu kita minta, ya, kita harus percaya bahwa kita sudah menerimanya. Amin. Nah, waktu sekitar berapa tahun yang lalu ya 10 atau belasan tahun yang lalu lah ya, mungkin 12 tahun yang lalu, waktu anak ketiga kami masih kecil ya, umur 1 atau 2 tahun. Nah, kalau kami kemana-mana, anak-anak 3, kami harus naik motor, 2 motor, ya kan? Kalau mau pergi agak jauh ke mall kan 2 motor kan agak repot ya, karena bisa terpisah. Apalagi kalau hujan, anak 3, kan repot ya, kita bertiga. Nah, kita mempunyai satu kerinduan, pengen punya mobil. Nah, waktu itu kami renovasi rumah. Ya, renovasi rumah, saya bilang kita sudah doakan, Tuhan, kami minta mobil, ya kan? Karena itu kebutuhan kami, bukan buat sok-sokan ya. Ingat ya, kita berdoa, kita meminta bukan karena keinginan kita, bukan karena gaya hidup kita, tapi benar-benar itu kebutuhan kita. Karena kami punya 3 anak, kemana-mana susah, harus naik motor. Kalau hujan, kalau malam, repot lagi. Nah, kami minta kepada Tuhan dan kami percaya kami sudah menerimanya. Walaupun secara fakta kami belum menerimanya. Nah, saya mau katakan sekali lagi bahwa apapun yang kita minta, bahwa secara jujur, secara hukum, ya Tuhan sudah berikan buat kita. Tapi faktanya kan belum kita terima ya. Nah, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan itu. Waktu kami renovasi rumah, kami bikin garasi rumah kami, ya kan? Kami persiapkan garasi. Nah, tukangnya bilang begini, kok ini garasinya udah siap nih, mobilnya mana? Tenang, saya bilang, Pak, Tuhan sudah berikan buat kami. Nah, kami berdoa bahwa kami seolah-olah sudah menerimanya. Walaupun belum kelihatan ya, tapi kami berdoa, kami percaya Tuhan pasti mendengarkan doa kami, dan Tuhan sudah memberikannya buat kita. Nah, setelah tidak lama kemudian, singkat cerita, ya saya tidak perpanjang bagaimana prosesnya. Berapa bulan kemudian, kami bisa membeli mobil itu, walaupun mobil second ya. Saya percaya waktu itu beli Xenia. Nah, di saat kami berdoa, setelah kami sepakat berdoa, kami sudah berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa kami seolah-olah sudah menerimanya, maka tidak lama kemudian kami mendapatkannya. Nah, seringkali kita juga begitu ya. Kita sudah sepakat berdoa, betul ya? Kemudian kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Maka kok belum dapat ya? Ya, betul nggak ya? Sebenarnya apapun yang kita minta ya, kalau sesuai kehendak Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan buat kita. Cuma kita belum menerimanya, kan? Misalnya gini loh, Ko Junaidi gitu loh, minta nomor rekeningnya Ko Junaidi, nanti saya transfer 1M. Ini contoh ya, karena dia jangan dianggap serius ya. Nah, habis ini pulang minta 1M lagi buat saya. Nah, saya bilang, begini nih, kasih saya nomor rekening, nanti saya transfer 1M gitu loh kan. Nah, berarti perkataan saya sebagai orang, misalnya saya ini orang yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya dong ya. Nah, apa Tuhan kita ya, dia sudah memberikannya buat kita. Walaupun saya belum transfer, sebenarnya dia udah punya uang 1M itu. Bener ya? Kalau misalnya Ko Junaidi nggak kasih saya nomor rekening, kira-kira dapat nggak 1M itu? Nggak dapat kan?
Dia harus session, dia harus tulis nih. Wih, dia lagi nomor rekeningnya di buku tabungan. Ini nih. Wah, di WA ke saya, ke Junaidi. Kayaknya saya transfer uangnya. Nah, sama seperti kita. Kadang-kadang kita sudah sungguh-sungguh percaya, kita sudah berdoa kepada Tuhan, ya kan? Tuhan sudah memberikannya. Kita nggak ada actionnya, kita nggak ada usahanya untuk mendapatkan apa yang kita doakan. Kadang seperti. Nah, kita lihat berikutnya, ya kan? Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Ya. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Sudah dapat ya? Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kadang-kadang kita sudah sepakat berdoa dengan keluarga kita. Kita sudah sungguh-sungguh menerima, seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Tapi kok belum ada ya kelihatan hasilnya ya. Nah, ternyata di firman Tuhan mengatakan ada satu penghalang yang membuat doa kita tidak sampai kepada Bapa di surga. Apa itu? Dosa. Ya, dosa. Tidak ada istilahnya dosa besar atau dosa kecil. Firman Tuhan mengatakan doa kamu tidak jauh oleh Tuhan karena dosamu besar. Enggak, dia hanya katakan dosa. Ya, apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah dosa. Apapun yang berlawanan dengan kebenaran itu adalah dosa. Ya kan? Dosa dan kebenaran ya. Kebenaran, saya mau katakan kebenaran bukan berdasarkan opini umum. Nah, seringkali gini loh. Misal kita di lampu merah, kalau hijau berarti jalan ya, kalau merah berarti berhenti, kalau kuning berarti siap-siap. cepat ya jalannya ya. Benar, siap-siap apa jalan? Siap-siap apa? Siap-siap tancap gas ya, gas kan ya gitu kan, benar nggak? Kalau di Jakarta kan begitu kuning, siap-siap tancap gas, lebih kencang lagi supaya bisa melewati, tidak kena merah kan seperti itu. Tapi seharusnya kalau kuning harusnya siap-siap berhenti, kan begitu ya, benar ya. Tapi kalau di Jakarta saya lihat itu opini umumnya, kalau kuning berarti harus cepat, ya benar. Nah, saya mau katakan kebenaran bukan berdasarkan opini umum, bukan berdasarkan orang lain, mayoritas orang lakukan. Nah, tapi kebenaran adalah kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita punya dosa, firman Tuhan katakan tidak akan sampai kepada Bapa di surga doa kita. Mungkin sampai di plafon, kan? Nyangkut di plafon. Kalau layangan nyangkut di plafon nggak apa-apa, tinggal diambil. Kalau doa kita nyangkut di plafon nggak sampai kepada Bapa di surga. Jadi kita mau sepakat berdoa, kita mau berdoa dengan kepercayaan yang tinggi, percuma, karena ada dosa yang menghalangi doa kita sampai kepada Bapa di surga. Nah, kita harus ngapain? Bereskan dosa kita, ya kan? Kita lihat ayat berikutnya, ya kan? Setiap kali kita doa, kita minta ampun dengan Tuhan. Ya. Apapun yang kita doakan, sebelum kita doa, kita minta pengampunan daripada Tuhan. 1 Yohanes pasal 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala kejahatan kita, mencucikan segala dosa kita menjadi putih seperti salju. Ya. Jadi kita kalau mengaku dosa kita, maka Tuhan akan ampuni dosa kita. Yang penting kita jangan melakukan dosa itu aja, ya kan? Perbuatan kita, perkataan kita, perasaan kita, pikiran kita, seringkali ada dosa di dalamnya. Jadi kita harus setiap hari, bahkan setiap saat kita minta pengampun daripada Tuhan. Maka doa kita akan sampai kepada Bapa di surga. Nah, kita coba lihat ayat berikutnya, Matius 17 ayat ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya
sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, di sini dikatakan kita harus punya iman sebesar biji sesawi. Pernah lihat biji sesawi? Besar apa kecil? Kecil ya. Berapa waktu yang lalu ya, udah lama sih ya, mungkin setahun atau lebih dari itu. Saya pernah mengunjungi satu museum Alkitab ya, benda-benda Alkitab. Kalau nggak salah di Kelapa Gading ya, ada ya. Nah, saya pernah lihat biji sesawi, ternyata kecil. Nah, saya pikir firman Tuhan mengatakan imanmu sebesar biji sesawi. Dulu saya pikir mungkin biji sesawi gede ya gitu ya kan, ternyata kecil ya. Nah, ternyata di situ penjelasannya biji sesawi bulat, artinya kita harus punya iman yang bulat. Ya, waktu kita berdoa kita harus punya iman yang bulat, bukan besarnya biji atau besarnya iman, tapi iman kita harus bulat. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu katakan gunung ini pindah, akan pindah. Benar nggak ya? Nah, saya pernah baca satu sejarah di Mesir ya, dulu pernah ya. Saya lupa sih, ada satu namanya Santo ya. Santo itu orang, kalau sekarang tuh Katolik itu orang kudus ya. Nah, dia mengatakan dia pernah memindahkan gunung ya. Saya lupa ceritanya sih, agak intinya begini. Jadi karena dia ditantang ya kan, dan dia punya iman yang kuat, dia sempat memindahkan gunung itu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Itu tercatat dalam sejarah. Nah, kalau sekarang kita bukan memindahkan gunung, kita bisa pindahkan masalah kita. Kalau kita punya iman yang besar. Nah, di situ dikatakan kita harus punya iman yang bulat. Firman Tuhan mengatakan, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang kita, apa yang kita doakan kita kurang percaya. Nah, setelah kita sepakat berdoa, ya kan? Setelah kita sungguh-sungguh berdoa dan kita percaya dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Kemudian kita sudah mengaku dosa kita, minta pengampunan. Nah, kadang-kadang kita berdoa kan nggak instan ya. Tuhan nggak langsung jawab. Tuhan selalu menjawab doa kita dengan 3 cara. Yes, no, atau wait. Ya kan? Ya, tidak, atau tunggu. Nah, yang terjadi persoalan kadang-kadang menunggu ini. Ya, di saat kita menunggu doa kita jawab Tuhan, kadang-kadang iman kita itu berubah. Ya, dari bulat menjadi segi 4, menjadi segi 3. Nah, akhirnya pudar iman kita. Makanya doa kita tidak dijawab yes oleh Tuhan. Nah, kita harus mempunyai iman yang kuat. Bagaimana supaya kita punya iman yang kuat? Ya kan? Salah satu seperti ini, kita datang ibadah, ya kan? Kita memuji Tuhan, Tuhan menyentuh kita dengan pujian, kita akan kembali lagi beriman. Di saat kita di luar gereja kita mengalami masalah, pergumulan, iman kita menjadi lemah. Kita datang, kita dengar firman Tuhan, kita dikuatkan kembali, iman kita naik lagi. Ingat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus ya. Kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bertumbuh lagi. Kita baca firman Tuhan, iman kita bertumbuh lagi. Kita berbicara dengan saudara seiman, dengan kesaksiannya, dengan apapun firman Tuhan disampaikan, itu menguatkan iman kita. Nah, kita jangan berpikir kita cukup bisa ibadah online saja, kan? Sekarang kita bersyukur setelah pandemi kita bisa ibadah offline. Itu menguatkan iman kita. Kalau iman kita kuat, maka doa kita akan menjadi dijawab oleh Tuhan. Ini firman Tuhan ya. Nah, kita lihat ayat yang terakhir ya. Yang terakhir, saya nggak panjang ya. Karena sekarang saya bukan firman Tuhan, saya nggak mau panjang lagi. Karena saya membaca satu riset ya dari riset mengatakan orang dewasa itu bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang bicara itu 30 menit. Ya, memang ada yang bisa lama, ada yang sejam 2 jamnya. Tapi rata-rata itu hanya 30 menit. Setelah 30 menit, dia sudah gak fokus dengar. Mungkin dia berpikir nanti pulang makan apa, ya kan? Pulang mau ketemu siapa, ya kan? Pulang mau jalan-jalan kemana. Nah, nanti pulang nanti sore kita ke sono tuh
apa? Pasar Kemis. Pasar Kemis. Datang kan? Nah, nanti kita ke sana karena ada saudara kita, ya Pak, bro impor menikah, ya kan? Puji Tuhan kita boleh nanti sama-sama bersuka cita dengan mereka, ya kan? Ya, tadi malam saya mau cerita. Tadi malam saya sama istri saya ke satu undangan di Lombok Guringnya. Nah, pengantinnya lebih tua dari saya, ya kan? Pengantin prianya umurnya 62 tahun, wanitanya 64 tahun. Luar biasa kan? Undangnya rame banget tuh. Makan pun kita ngantri panjang mengular itu. Luar biasa. Nah, dia orang Villa Bandara ya. Orang-orang sini ya. Dan itu teman kami, dia karena dia ketuanya ini jalan pagi, biasa jalan pagi. Kami ada grup ya jalan pagi di GDC. Nah, itu artinya kan grup itu ada pria dan wanita ya. Nah, disitulah mereka bertemu dan akhirnya menikah, ya kan. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu nih, bocoran sedikit, wanitanya adalah bosnya Apotik Ideal Jaya yang di Villa Bandara itu, ya itu dia. Dan suaminya itu adalah anaknya buka Tiksindo tuh, ya Pak Yogi tahu tuh, ya kan, Pak Tommy Setiawan. Nah, mereka bersuka cita, kita bersuka cita. Apalagi saudara seiman kita ya. Bro impor ya, menikah, kita juga bersuka cita. Jadi menyeleweng ya, sedikit nggak apa-apa. Nah, kita lihat yang terakhir ini. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini dikatakan bahwa supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang benar. Ya, tentunya menjadi orang benar itu nggak gampang ya. Sebenarnya kita seorang pun tidak yang benar. Ya kan? Kalau orang baik banyak, tapi nggak ada orang yang benar. Kenapa? Kita bisa benar karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita dengan usaha kita, nggak mungkin kita menjadi benar. Kita benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita percaya. Kita mau melakukan kebaikan apapun, tidak membuat kita bisa benar. Hanya bisa membuat kita menjadi orang baik. Nah, kita kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan, kita harus menjadi benar. Caranya gimana? Nah, firman Tuhan katakan kita harus saling mengaku dosa kita. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut namanya kalau yang pria misalnya pria sejati atau namanya pria maksimal, ada yang menjadi pria beta dan sebagainya. Kalau wanita yang pernah ikut namanya mungkin wanita bijak atau wanita cakap berdampak, WCB dan sebagainya, apapun kata-katanya itu. Atau bisa menjadi mengikuti MFL yang main sekolah dan sebagainya. Itu salah satu yang diajarkan adalah mengaku dosa, ya kan? Dengan siapa? Yang paling penting, yang paling sering adalah dengan pasangan kita. Karena pasangan itulah yang paling sering ada perselisihan, ada konflik, ya kan? Ada sakit hati, ada percecokan dan sebagainya. Nah, di situ kita harus sering mengaku dosa kita. Supaya kita doa kita dijawab oleh Tuhan, kan di sini kan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Mengaku dosa, ya kan, dengan pasangan kita, dengan mungkin anak kita, orang tua kita, saudara seiman, dan teman kita. Nah, kalau di pria sejati atau wanita bijak itu adalah mengaku dosa kita adalah satu awal pemulihan kita, ya kan? Tapi ada lebih terkanan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi mengaku dosa adalah salah satu awal pemulihan. Kalau kita dipulihkan, maka doakan kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya doa kita di Tuhan? Ini berdasarkan firman Tuhan ya, saya katakan ya. Kalau pengalaman bisa beda-beda. Mungkin kesaksian saya yang saya sampaikan, kalau mungkin Bapak Ibu mau coba, ya mungkin kalau beda, nggak apa-apa, itu proses daripada Tuhan. Ya, tadi pujian kita nyanyikan gimana? Bahwa waktu kita
doa, ya kan? Waktu kita berdoa, mungkin apa yang kita doakan gak seberapa, tapi Tuhan bisa menjawab lebih daripada kita doa. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kita, ya kan? Nah, saya pernah sama istri saya, kita sepakat berdoa ya. Anak kami yang ketiga, ya kan, waktu dia masuk SMP, kami pengen dia bisa bermain musik. Karena Koko sama cicinya kan bisa main musik ya. Walaupun kami berdua nggak bisa main musik, tapi kami bersyukur ya anak kami pertama, kedua bisa main musik. Bahkan anak pertama aktif bermain musik, ya kan. Nah, anak kami ketiga, kami juga rindu dia bisa bermain musik. Paling nggak gitar lah ya kan. Gitar tuh dasar ya, biar bisa alat musik yang lain ya. Nah, anak saya ketiga itu nggak seneng main gitar. Pastinya kami nggak memaksakan ya, karena di sekolah kan ada eskul gitar ya. Nah, kami itu bagaimana caranya dia bermain musik ya? Karena salah satu pelayanan yang sering dicari oleh gereja itu adalah pemain musik. Ya betul ya, Pak Gem ya. Kalau bawa firman Tuhan sih gampang lah, banyak bisa ya. Tapi main musik itu paling susah itu biasanya. Kalau bawa firman Tuhan banyak, tinggal kita undang banyak sekali, ya kan. Nah, kami rindu, tapi dia bilang nggak mau, Pi. Saya maunya dance. Ya udah dance nggak apa-apa, kamu lakukannya. Tapi coba eskul gitar ikut juga gitu loh kan. Akhirnya dia tetap nggak mau ya kami nggak bisa paksa ya. Kami bukan tipe orang tua yang suka memasakkan anak. Apa yang harus kami lakukan? Nah, kami lakukan adalah kita berdoa. Karena kami setiap pagi, ya kami pasti berdoa setiap pagi jam 6 setelah kopi kita berdoa ya. Kita berdoa sepakat, kita berdoa. Kita dengan iman yang sungguh-sungguh, kita sudah mengaku dosa kita, ya kita sudah dengan iman yang bulat, pasti Tuhan mendengar doa kami. Kami doakan, ya kan? Kami doakan supaya anak ini mau belajar musik, ya kan? Nah, kami doa. Setelah sekian lama, tiba-tiba pulang sekolah, saya jemput dia ya. Biasa kan saya jemput ya, kadang Pak Yogi juga jemput ya. Nah, saya jemput dia bilang, Pi, kayaknya saya mau ikut ini deh, eskul gitar deh. Oh boleh, saya bilang nih. Kau butuh apa nih? Ntar Papi siapin. Dan nggak usah lah kan, CC masih ada gitar katanya kan, masih bagus, pakai itu aja. Ya udah, ikut saya bilang. Nah, puji Tuhan ya. Tadinya kami sudah pesimis, tapi kami bercoba ya, bahwa kami punya senjata satu lagi, yaitu doa ya. Kami nggak mau memasakkan anak kami untuk belajar musik, tapi kami hanya berdoa. Dan kami melihat Tuhan menjawab doa kami. Akhirnya dia mau bermain gitar ya, belajar gitar. Walaupun dia bilang awalnya susah katanya, saya tetap beri semangat buat dia, motivasi dia bilang sakit tangannya ya. Betul ya kalau main gitar awalnya begitu ya, karena saya nggak bisa main gitar jadi nggak tahu kan. Nah, akhirnya puji Tuhan ya, walaupun belum mahir, jadi di waktu mesbah doa dia udah bisa mengiringin ya. Kami senang sekali. Nah, itu adalah salah satu bagaimana Tuhan menjawab doa kami. Dalam hidup kita pasti banyak pergumulan ya. Gak mungkin gak ada pergumulan. Pasti banyak masalah ya. Benar ya? Masalah pasti ada. Termasuk kami, Bapak Ibu Gembala, pasti banyak pergumulan masalah. Kalau banyak cucian, itu laundry ya. Hidup kita pasti banyak masalah. Nah, kita jangan takut ya. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun jadi masalah kita, ingat kita punya satu solusi, yaitu doa. Mungkin kadang-kadang waktu kita berdoa, kok rasanya Tuhan belum mendengarkan doa kita, kok rasanya Tuhan jauh. Ingat, kita tetap setia, kita berdoa. Mungkin persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, nggak selalu langsung bisa beres, nggak instan. Ya, nggak kayak Indomie instan ya, Indomie harus dimasak dulu ya. Kecuali kalau kita mau makan mentah ya, kita ambil langsung kita makan gitu. Tapi kalau mau enak ya harus masak dulu. Nah, saya seringkali membawakan satu contoh begini ya. Dan ini saya senang sekali, ya kan? Ada satu perguruan Shaolin. Pernah lihat Shaolin kan? Yang jago kungfu ya. Nah, dikumpulkanlah semua murid-muridnya. Wah, banyak sekali muridnya, ada ratusan ya murid-muridnya. Nah, dia pilih salah satu murid yang terkuat. Ternyata dipilih bukannya ototnya kuat, bukan badan yang kekar, bukan yang jago kungfunya, bukan yang bisa ngangkat 2 ton air 1000 kali, bukan.
tapi dia pilih satu orang muridnya yang badannya kurus, disuruh maju ke depan. Nah, dia bilang saya akan pilih murid ini menjadi orang yang terkuat. Nah, murid-murid yang lain pada lihat sebelah kiri jalannya, masa sih ini murid ini kurus katanya ya, bagaimana dia bisa menjadi murid yang terkuat. Nah, dia perintahkan kepada murid ini, setiap pagi kamu naik ke gunung. Ya, di gunung tuh ada satu batu. Setiap pagi kamu dorong batu itu. Ya, kalau di Shaolin itu muridnya sangat taat kepada gurunya. Ya, kalau di gereja kan beda ya, nggak semua cuma taat kepada kepalanya ya. Nah, murid ini dia selalu taat kepada gurunya. Dan setiap pagi dia naik ke atas gunung, dia dorong itu batu. Setiap pagi dia rutin lakukan, setiap pagi dia rutin lakukan hal itu. Nah, setelah 3 tahun, dia lapor kepada gurunya. Dia bilang, guru, aku sudah gagal. Ya. Kenapa gagal? Karena saya dorong batu itu nggak bergerak sampai hari ini, udah 3 tahun. Ya kan? 3 tahun nggak bergerak. Nah, gurunya tanya, saya tuh hanya menyuruh kamu mendorong batu itu, tidak menyuruh kamu menggeser batu itu. Ya kan? Perintah awal kan gurunya bilang mendorong batu itu, tidak suruh menggeser batu itu jauh dari depannya. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah 3 tahun badan murid ini menjadi kekar, ototnya menjadi kuat. Badannya seperti saya. Enggak ya, dia six pack ya, saya tuh one pack gitu. Nah, murid ini ternyata dikasih dorongan itu, dia menjadi kuat. Tidak seperti 3 tahun yang lalu, badannya kurus, krempeng ya, beda dengan murid lain. Akhirnya 3 tahun kemudian dia menjadi murid yang terkuat. Nah, sama seperti kita, mungkin kita punya masalah. Mungkin doa kita kok Tuhan belum jawab, Tuhan mau proses kita. Mungkin kita doa seminggu, 2 minggu, Tuhan belum jawab doa kita. Sebulan, 2 tahun, setahun, 2 tahun, Tuhan belum jawab doa kita. Coba setelah berlalu, kita review lagi. Mungkin 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kita sudah berubah. Kita masih menjadi lebih kuat. Sama seperti saya alami, saya punya masalah, saya doakan bertahun-tahun, kok Tuhan gak menjawab doa saya. Saya ini percaya loh kepada Engkau Tuhan. Saya ini udah setia loh kepada Engkau Tuhan. Saya sudah sepakat loh berdoa Tuhan. Tapi kok Tuhan gak menjawab doa saya. Dia menjawabnya selalu tunggu menunggu. Tetapi setelah sekian tahun, saya merasakan saya menjadi lebih kuat. Saya menjadi lebih tenang menghadapi masalah. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Yang penting kita lakukan. Kalau kita mau berdoa, kita lakukan seperti yang ditulis Alkitab ini, firman Tuhan ini. Maka saya percaya apapun yang menjadi doa kita, apapun yang dijawab oleh Tuhan, kita tetap kuat, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita lakukan menjadi bagian kita. Kita lakukan sesuai dengan apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Kita lakukan, kita praktekkan. Maka saya percaya doa kita pasti jawab Tuhan. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin nanti, mungkin Tuhan menjawab tidak, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sama seperti kita orang tua, kita tahu yang terbaik buat anak-anak kita, ya kan? Apalagi Bapak kita di surga, Dia akan lebih tahu apa yang menjadi pergumulan dan doa kita. Yang penting kita tetap lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tadi awal saya sudah katakan, kesaksian yang saya sampaikan mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu di saat Bapak Ibu berdoa. Tapi percayalah, Tuhan kita kreatif. Dia bisa memakai 1000 macam cara, bisa dengan cara yang berbeda, cara yang kreatif untuk mendengarkan, menjawab segala doa kita, segala pergumulan kita. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Dan saya percaya firman Tuhan ini mungkin saya sampaikan dengan berbagai kekurangan, tapi saya percaya Tuhan akan berbicara di dalam hidup kita, dan Roh Kudus yang membuat kita mengerti akan firman Tuhan. Yang penting kita dengarkan, kita lakukan firman kita. Saya percaya berkat Tuhan menanti buat kita. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan, karena Engkau yang baik, Engkau luar biasa. Engkau mendengarkan segala doa kami.
bahkan mendengarkan lebih dari kami yang doakan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mentaati segala firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melihat firman Tuhan nyata hidup kami, maka segala doa kami, segala pergumulan kami, segala masalah kami, segala kerinduan kami, segala kebutuhan kami, sudah Tuhan jawab semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa kami sudah jawab dari Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk selalu berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati gereja ini. Tuhan akan memakai gereja ini, jemaat di tempat ini, untuk menjadi tangan Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjangkau lebih banyak jiwa kepada Tuhan. Berkati Bapak Ibu Kepala di tempat ini, Kau pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi. Apapun yang menjadi pergumulan doa hamba-Mu ini, Tuhan Engkau yang mendengarkan, dan Tuhan yang menjawab segala doanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan kami percaya firman Tuhan tetap akan berbicara hidup kami, dalam hati kami, sehingga bekerja dan bekerja terus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.